Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Salam repermanda bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat mana kita berada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini di ibadah pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tertulis dari kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat 20. Mari kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang menyapa kita. Judulnya, Yesus terangkat ke sorga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini adalah suatu peristiwa perpisahan. Adalah suatu peristiwa perpisahan. Namun yang menarik, perpisahan yang ditimbulkan oleh kenaikan Yesus ke surga ini bukanlah menimbulkan kesedihan bagi orang-orang yang berpisah dengannya. Perpisahan itu adalah berpisah untuk bersuka cita. Karena Yesus akan pergi ke rumah Bapa di sorga, ke rumahnya, untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tempat yang indah. Karena itu perpisahan sukacita. Perpisahan itu juga adalah perpisahan agar kita dapat membuktikan, menyatakan arti percaya kepada Tuhan Yesus. Ini ibarat ilmu atau teori tanpa praktek adalah tidak dewasa, tidak sia-sia. Jadi perpisahannya itu adalah perpisahan agar kita dapat membuktikan siapa kita sebagai murid Tuhan Yesus. Mempraktekkan arti diri kita orang percaya yang telah ditunjukkan Yesus, teladankan Yesus di dalam hidupnya. Perpisahan itu juga adalah perpisahan supaya Roh Kudus
yang adalah roh penghibur, pengajar, penuntun, dapat turun atas kita untuk meneruskan apa yang sudah dikaryakan Yesus sampai akhir zaman. Perpisahan itu juga adalah berpisah untuk bertemu kembali dalam kehidupan yang lebih baik, dalam kehidupan yang lebih indah dan sempurna, yaitu hidup yang kekal. Jadi perpisahan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini adalah perpisahan yang melahirkan, menghadirkan sukacita bagi orang percaya. Pemahaman inilah Ibu Bapak Saudara-saudara yang pertama harus ada bagi kita. Agar makna hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dapat kita syukuri, dapat kita nikmati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, waktu 40 hari bersama Yesus bagi murid-muridnya, setelah Yesus bangkit dari kematian, segera berlalu. Murid-murid Yesus yang sedang kangen-kangennya, mesra-mesranya bersekutu dengan Yesus pasca Yesus bangkit, sekarang harus berpisah. Namun perpisahannya ini berbeda dengan tanda kutip perpisahan ketika Yesus menderita, mati dan disalibkan. Dapat dikatakan ini adalah perpisahan sukacita. Perpisahan untuk membuktikan kedewasaan kita. Perpisahan untuk mengutus Roh Kudus menyertai sampai akhir zaman. Perpisahan untuk bertemu kembali dalam kehidupan kekal, kehidupan yang lebih baik. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca nas-nas firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, begitu juga dengan nas-nas yang berhubungan dengan peristiwa kenaikan itu, Yesus di sana mengingatkan. Yesus di sana memberitahukan kepada kita siapa dirinya, apa yang telah dilakukannya, kemana dia akan pergi, bagaimana dia akan datang lagi, dan bagaimana dia menyertai kita. Atau dapat dikatakan nas-nas itu semua memberitahukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk kita. Untuk kita ketahui, untuk kita pahami. Dan setelah itu kita diingatkan. Setelah kita diingatkan dan diberitahukan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yaitu bagian dari Yesus, sekarang adalah bagian dari kita. Bagaimana kita merespon semua yang sudah dilakukan Yesus atas kita. Inilah yang akan ditekankan firman Tuhan hari ini kepada kita, kepada saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus telah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Yesus telah mengingatkan, memberitahukan apa yang sudah dikerjakannya dan yang akan dikerjakannya bagi kita. Dan sekarang adalah bagian kita, bagian saya, bagian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian merespon apa yang sudah dilakukan Yesus itu bagi kita. Sederhananya dalam nas ini itu dikatakan, pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pergilah ke seluruh dunia, dunia yang dimaksud tidak sebatas geografis saja. Kalau kita lihat itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, itu dimulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan ke seluruh
bumi. Dalam nats ini itu harus kita perluas. Memang bisa menyangkut aspek geografis, tapi yang lebih tepat pada saat ini adalah memberitakan Injil, kabar keselamatan itu kapan dan dimanapun kita berada. Di dalam ruang dan waktu di mana kita berada, kita harus menyatakan diri kita sebagai orang percaya, memberitakan Injil keselamatan itu. Menyatakan diri kita sebagai saksi Kristus di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataannya untuk mengkonkretkan respon tugas kita ini pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil keselamatan itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan kalau pada awalnya nas ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, mereka akan menghadapi tantangan bahaya kehidupan. Ini bisa juga kita cek dalam kehidupan kita saat ini. Sederhananya, ini dapat kita ukur dengan melihat kepada diri kita dan kehidupan kita. Apakah saya, di mana saya berada, kapan saya berada, sudah menunjukkan diri saya sebagai pengikut Kristus, sudah menunjukkan diri saya sebagai orang percaya, sudah menunjukkan diri saya sebagai saksi Kristus atau tidak? Apakah saya di mana dan kapanpun saya berada, apakah saya sudah memberitakan, menghadirkan Injil itu di dalam diri dan kehidupan saya? Dan lain-lain. Yang nyatanya itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Bahkan kalau kita jujur, kita sering gagal melaksanakan tugas kita ini. Menyatakan respon yang diinginkan Yesus dari kita pribadi-pribadi. Dan melihat hal itulah, Tuhan Yesus mengatakan agar kita tidak perlu khawatir. Karena Yesus yang memberi perintah itu mengatakan Dia akan menyertai kita. Dia akan memperlengkapi kita. Dia akan turut bekerja dengan kita. Jadi kalau pemahaman ini juga melekat di dalam hati pikiran kita bahwa tugas yang begitu berat itu, tugas yang begitu sulit itu dengan segala tantangan bahkan bahaya yang akan mengancam, kita mengingat bahwa Yesus yang memberi perintah itu akan menyertai, Yesus yang memberi perintah itu akan memperlengkapi kita, Yesus yang memberikan perintah itu kepada kita akan turut bekerja, maka ini juga akan menolong kita untuk mau dan mampu melakukannya. Jadi itu jangan lepas dari dalam ingatan kita, dari dalam pemahaman kita, agar tantangan yang kita hadapi itu atau ketakutan yang muncul karena kesulitan itu pasti akan bisa kita atasi. Ini juga lah Bapak Ibu Saudara-saudara yang harus jelas bagi kita untuk kita pahami, untuk kita laksanakan dalam tugas yang sudah diamanahkan Yesus kepada kita sebelum Dia naik ke sorga. Melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama-sama tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, melalui nats ini, Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama-sama ini diberitakan bahwa Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya atas kita. Pekerjaannya telah diamanahkan Bapa kepadanya. Sehingga Ia telah memperoleh kuasa atas sorga dan bumi.
dari hasil pekerjaannya. Itu bisa kita baca di dalam Injil Matius pasal 28. Apa artinya pemberitahuan Yesus telah menyelesaikan pekerjaan ini kepada kita? Artinya itu adalah untuk memotivasi dan menantang saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menantang kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang akan menyelesaikan tugas-tugas yang sampai kepada kita. Kalau pimpinan kita itu, Tuhan kita itu mampu menyelesaikannya, ini menjadi motivasi juga bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk mampu menyelesaikan pekerjaan yang sampai kepada kita. Dan sekaligus di dalamnya terkandung harapan, asa, semangat, optimis bahwa kita akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang sampai kepada kita dan akan memperoleh upah darinya. Jadi kalau Yesus mampu menyelesaikan pekerjaan itu, maka kita pun termotivasi, tertantang untuk dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang sampai kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, nah sini mau memberitahukan kepada kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian bahwa Yesus yang memerintahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, itu juga artinya bahwa Dia mengangkat kita, mendelegasikan kita untuk meneruskan pekerjaannya. Mengangkat saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai duta, sebagai ambasador, sebagai representasi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ini suatu kebanggaan bagi kita. Siapalah kita ini ya, sehingga Yesus berkenan memilih kita, mengangkat kita, meneruskan pekerjaan yang mulia itu. Jadi di dalam penugasan itu sebenarnya terkandung pengangkatan keberadaan kita. Keberadaan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebagai duta Kristus, sebagai ambassador, sebagai representasi Kristus. Jadi penugasan itu juga adalah pelekatan nama dan kuasa Tuhan. Legalitas Kristus ada di dalam diri kita. Bersyukurlah kalau kita dipilih untuk itu. Kalau kita diikutkan Tuhan untuk meneruskan karya yang mulia di dunia ini. Memberitakan Injil, kabar keselamatan itu juga adalah menghadirkan sukacita, damai di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini sekali lagi tidak mudah, Ibu Bapak. Tapi ketika kita sudah merasakan damai Tuhan itu, maka itu akan dapat kita lahirkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita belum merasakan damai dari Tuhan itu, kesejahteraan dari Tuhan itu, mustahil kita dapat menghadirkan itu. Hanya orang-orang yang sudah merasakan itulah. Dan saya percaya setiap orang percaya, setiap orang yang menerima Yesus sudah merasakan itu. Dan sekarang kita diminta untuk melahirkan itu melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Jadi jangan tinggal hanya untuk kita. Dan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan pada saat ini. Dan puji Tuhan, banyak anak-anak Tuhan sudah membuktikan tugasnya mewartakan Injil itu, kabar sukacita itu, melalui perkataannya, melalui perbuatannya. Dan mari kita teruskan ini, kita perbesar ini di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, melalui sini juga Yesus mau memberitahukan bahwa ada tantangan, ada mara bahaya yang akan kita hadapi. Jadi Yesus tidak mengatakan hal yang manis-manis, yang muluk-muluk bagi para murid-murid.
Dia menyatakan realita yang sebenarnya. Dia tidak menutupi keadaan yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya ketika mereka melaksanakan tugas penginjilan itu. Ini suatu kejujuran. Yesus tidak pernah memberikan hal yang muluk-muluk, tapi dia memberitahukan hal yang sebenarnya yang akan terjadi. Ini perlu juga kita perhatikan dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian. Kita perlu memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, apa sebenarnya yang ada. Namun jangan sampai ditutup sampai di situ. Tapi kita juga terus untuk mengatasi hal yang seperti itu, kita tunjukkan jalan. Dan ini jugalah yang diberitahukan nats ini kepada kita. Bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan penyertaan kepada murid-murid, kepada orang percaya ketika mereka melakukan tugas tersebut. Bahkan Yesus katakan dia menjamin kehidupan mereka. Tanda-tanda akan menyertai setiap orang yang melakukan pekerjaan Injil itu. Kuasa dan hal-hal ajaib akan menyertai mereka. Jadi jangan takut, Tuhan yang telah menghadapi hal itu menunjukkan jalan bagaimana kita menghadapi itu sehingga kita bisa mengatasinya dan memenangkannya. Itulah tadi yang dikatakan dalam ayat 17 dan ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini menjadi sukacita kita ketika kita menghadapi tantangan itu. Jadi Yesus memberitahukan apa adanya. Dan sekaligus memberitahukan jalan keluar ketika kita menghadapi kesulitan yang terjadi dalam hidup ini. Ini menjadi pegangan kita. Yang keempat, nah sini juga mau memberitahukan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa melalui nats ini Yesus menyatakan keberadaan dan kemuliaannya. Dituliskan, terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya ia akan kembali ke tempat asalnya. Itu artinya ia berada di sorga yang menjadi tempat tujuan kita. Ia penuh dengan kemuliaannya. Sehingga orang yang percaya kepadanya akan bersamanya kelak. Ia telah menyediakan tempat dan yang menjadi tujuan hidup orang beriman, orang percaya itu telah diberitahukan kepada orang beriman, kepada orang percaya. Dan ini juga menjadi suatu penyataan kepastian bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahwa tujuan dan tempat orang percaya itu jelas. Jadi kalau sesuatu itu jelas dalam kehidupan setiap orang, maka ini membuat dia lebih yakin lagi. Ini akan menumbuhkan percaya dirinya lagi. Dan inilah satu kelebihan kita orang percaya. Orang Kristen konkretnya, pengikut Kristus konkretnya. Kita tahu kemana kita, tujuan hidup kita itu, sorga. Dan Tuhan telah mendahului kita di sana. Inilah yang keempat dari nats ini diberitahukan kepada kita. Bahwa Yesus telah berada di kemuliaannya. Tempat mana kita nanti akan ada bersama dengan Dia. Dan yang terakhir, Yesus menyatakan bahwa
Dia turut bekerja dengan murid-muridnya itu, dengan orang percaya itu. Apa artinya ini? Itu artinya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak dibiarkan oleh Yesus itu untuk berjalan, melaksanakan tugas-tugas kita. Kita tidak sendirian, karena Dia akan mengutus dirinya yang lain, yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan menghibur kita ketika kita berduka, menguatkan kita ketika kita lemah, menuntun kita, mengajar kita ketika kita blank, ketika kita tidak mengetahui. Sehingga kalau kita menyerahkan hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus, kita pasti akan mampu melakukan tugas yang diamanakan Kristus kepada kita sebelum Dia naik ke sorga. Bagi gereja kita HKBP, hari ini disebut juga sebagai suatu pesta. Dan ini uniknya gereja kita, ibadah-ibadah gereja ini itu yang berhubungan dengan Yesus Kristus itu disebutkan suatu pesta. Jelasnya pesta rohani. Sehingga ketika kita mengikuti perayaan-perayaan yang berhubungan dengan Yesus ini adalah suatu pesta rohani. Jadi mari kita bayangkan suatu pesta adalah suatu sukacita. Sekalipun kita tahu mungkin kondisi yang kita hadapi saat ini tidak memungkinkan kita untuk menampakkan pesta itu dengan penuh sukacita, tapi jangan sampai hilang makna pesta rohani di dalam ibadah besar kita. Biarlah pesta hari peringatan kenaikan Yesus saat ini mampu mengalahkan situasi yang kita hadapi. Dari aspek rohani kita, ini akan menyemangati aspek jasmani kita dan akan melahirkan semangat dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menciptakan suasana sukacita karena kita beribadah, berpesta rohani bersama Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Selamat pesta hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami, di mana Engkau memberitahukan segala hal yang berhubungan dengan keberadaan-Mu, dengan pekerjaan-Mu, dengan maksud-maksud yang ada di dalamnya. Untuk kami ketahui, untuk kami pahami, dan seterusnya untuk kami hidupi. Kami berterima kasih Tuhan, melalui pesta hari peringatan kenaikan-Mu ini, Engkau memberikan kesempatan meneruskan pekerjaan-Mu kepada kami. Engkau telah menyatakan keteladanan yang dapat kami lihat, yang dapat kami pahami untuk menuntun kami mampu melaksanakan tugas tersebut. Dan selanjutnya kami membuka hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk menerima Roh Kudus-Mu, pengganti diri-Mu, menyertai kami melaksanakan tugas utama kami. Sehingga bersama dengan Roh Kudus-Mu, kami akan meneruskan karya keselamatan-Mu, memberitakan Injil keselamatan di dalam hidup kami, melalui hidup kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga setiap orang dapat mendengar, dapat merasakannya, menerimanya, dan terlibat untuk ikut meneruskannya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan kepastian itu kepada kami.
Sehingga melalui kepastian itu kami bersemangat menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami tahu kemana tujuan hidup kami. Kami berdoa agar Tuhan memenangkan kami. Sebagaimana Engkau adalah pemenang, demikianlah setiap orang percaya ikut menerima kemenangan itu. Dengarlah doa permohonan kami ini Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.